Pada bulan April tahun 1815, Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa, Indonesia, pernah meletus. Begitu dahsyat hingga konon katanya menyebabkan kematian kurang lebih 71.000 orang. Dampak letusan Gunung Tambora pun menyebabkan perubahan iklim yang terasa di seluruh dunia. Hingga 1 tahun berikutnya dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Dan 203 tahun kemudian, pada bulan April 2018, saya berencana untuk mendaki Gunung Tambora. Semua berawal ketika pada tahun 2017, saya bersama tim Suara Aksara yang terdiri dari Wiranagara dan Panji Wasis menetap sejenak di Bima sebelum melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo. Di Bima, kami jadi bersahabat dengan para pemuda lokal, terutama dengan seorang pegiat alam yang bernama Sisi Timur. Singkat cerita, pada tahun 2018 ketika Sisi Timur dan kawan-kawan Pesona Bima ingin mengangkat jalur pendakian dari Desa Kawindatoi yang terletak di Kabupaten Bima, saya dan Wira kembali dipanggil ke sana, tentu saja dalam rangka mempromosikan jalur pendakian yang belum terkenal tersebut. Wajar saja, karena jalur yang biasa dipakai untuk mendaki Tambora adalah jalur dari Dompu. Bukan hanya mendaki, rencananya kami beramai-ramai akan mengibarkan bendera merah putih sepanjang 203 meter di puncak Tambora. Acara ini diberi nama TK Tambora. Senangnya saya diperbolehkan untuk membawa 1 orang lagi dari Bandung. Dan satu-satunya orang yang terpikirkan pada saat itu adalah Akia. Karena selain Binaya, Tambora adalah gunung yang ingin sekali Akia daki. Lagi pula, saya bisa memanfaatkan hobinya di bidang fotografi dan videografi. Pendakian ini pun harus membuat saya menyiasati jadwal. Bagaimana tidak, bulan April adalah bulan padat manggung bagi saya dan band kerabat kerja. Setelah mengutak-atik jadwal, akhirnya seberes manggung di Jatinangor, tanpa terlebih dahulu pulang, saya langsung pergi menjemput Akia. Kami lantas menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, bertemu dengan Wiranagara, berangkat dengan pesawat paling pagi, transit di Bali, dan di sini kami bertemu dengan seorang sahabat lama yang pernah menjamu kami di Labuan Bajo, Aldi. Ternyata Aldi pun diundang oleh kawan-kawan dari Bima untuk mendokumentasikan kegiatan pendakian Gunung Tambora dari jalur Bima. Bagi saya sendiri, bertemu dengan Wira dan Aldi menjadi semacam reuni kecil-kecilan. Sejurus kemudian kami terbang menuju Bima. Dan tak disangka-sangka ketika kami tiba, kami benar-benar diperlakukan bak tamu istimewa. Tanpa banyak basa-basi, kami dibawa dengan menggunakan mobil beserta beberapa tamu lainnya untuk langsung menyusuri jalanan panjang Bima menuju Desa Kawindatoi tentu saja. Kami kemudian tiba di Oi Tampuro, tepatnya di muaranya. Terasa segar di antara teriknya matahari. Setelah itu kami disuguhi makan siang. Saya tidak bisa makan banyak karena menunya daging menjangan, darah tinggi. Sedikit sore, kami tiba di sebuah savana yang maha luas. Di sini tentu saja kami berhenti sejenak untuk foto-foto. Maklum, yang seperti ini tidak ada di Bandung. Hampir maghrib, kami mendatangi Sanggar Agro. Kami melihat proses pembiakan kayu putih. Di Sanggar Agro, saya bertemu dengan beberapa peserta pendakian lainnya yang herannya fasih juga berbahasa Sunda. Ternyata selidik punya selidik, mereka berasal dari Sispala Gideon, dari Bandung tentu saja. Malamnya, akhirnya kami tiba di Desa Kawindatoi. Kami langsung disambut oleh Dae Yandi, salah seorang yang sangat berpengaruh di Bima. Dae Yandi juga merangkap ketua panitia acara TK Tambora. Jujur saja, orang-orang seperti ini yang membuat saya salut. Masih muda, mampu memimpin,
berani mengambil risiko demi memajukan pariwisata daerahnya. Seberes makan malam, kami langsung dibawa ke base camp, tempat di mana pendakian akan dimulai esok hari. Karena tubuh sudah tidak bisa menolerir rasa lelah, saya pun tertidur lelap dan bangun sangat dini untuk menangkap mentari pagi. Waktu yang dinantikan pun tiba. Pendakian telah dimulai. Kami dibagi beberapa tim, dan saya tentu saja berada di dalam tim yang sama dengan Wira, Akia, Aldi, dan beberapa kawan lainnya. Tim-tim ini dipandu oleh kawan-kawan dari Mapala Londa. Dan yang ditugaskan untuk terus menemani saya dan Akia adalah seorang pemuda bernama Revan. Tentu saja anggota dari Mapala Londa juga. Mendaki dari Desa Kawindatoi yang ketinggiannya hanya sekitar 100 meter di atas permukaan laut merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana tidak, 100 mdpl sama saja dengan panas yang luar biasa. Belum lagi pepohonan di jalur pendakian sangatlah rapat. Banyak peserta pendakian yang mudah kelelahan. Akia salah satunya. Tapi saya punya cara agar waktu pendakian kami tidak molor. Dan caranya adalah tidak memaksa Akia untuk berjalan cepat mengikuti pendaki yang lain. Boleh sering berhenti, tapi setiap kali berhenti hanya boleh 1 menit, tidak boleh menaruh carrier, dan tidak boleh duduk. Dengan begini, energi Akia cepat kembali, tidak banyak bermalas-malasan, dan waktu pendakian pun tidak terbuang percuma. Dan cara lain yang harus kami lakukan adalah dengan tidak boleh tergiur ketika melihat orang lain duduk dan beristirahat. Karena itulah salah satu godaan terbesar ketika mendaki. Ikut-ikutan bersantai ketika orang lain bersantai, ikut-ikutan duduk ketika orang lain duduk, ikut-ikutan makan ketika orang lain makan. Padahal, ketika mendaki, setiap pendaki punya ritme perjalanannya sendiri-sendiri. Lain halnya ketika memang sudah waktunya berhenti, baru boleh berleha-leha. Beberapa kali, Akia terlihat hampir menyerah. Setiap kali begitu, kawan-kawan dari Bima pasti berseru, "Kalembo ade," sambil tersenyum. "Kalembo ade." Akia yang tidak mengerti hanya tersenyum balik. Adapun yang membuat dirinya kembali bersemangat adalah saat melihat seorang anak kecil yang bernama Tio yang turut ikut dalam pendakian ini. Kami sering menyemangati Akia dengan kata-kata, "Masa anak kecil saja bisa, kamu nggak bisa?" Dengan begitu, Akia kembali berjalan. Dan dengan melihat Akia kembali berjalan, semangat saya berjalan pun tumbuh kembali. Seperti itulah semangat kami tular-menular. Hari sudah hampir gelap ketika kami tiba di pos 4, tempat di mana kami akan berkemah untuk malam ini. Ketika tiba, kawan-kawan dari Bima lagi-lagi berseru, "Kalembo ade." Melihat energi Akia yang semakin memudar, saya jadi tidak yakin apakah dia bisa naik ke puncak Tambora atau tidak.